Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurora dari kelas 10 DPIBB. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mind mapping saya dengan judul Alkulturasi Kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. 1. Seni bangunan. A. Candi. Kata candi berasal dari kata candika, merujuk pada nama Dewi Kematian. Candi termasuk peninggalan artefak pada masa Hindu-Buddha. Candi merupakan bangunan untuk memuliakan orang yang telah wafat, khususnya raja atau tokoh Nusantara yang dimakamkan. Di candi ada batu-batu berharga disertai sesajen yang disebut peripih. B. Stupa. Stupa merupakan bangunan yang terdapat pada candi-candi Buddha. Biasanya tersusun mengelilingi candi. Stupa berarti tumpukan atau gundukan. Stupa juga mempunyai bangunan tempat abu jenazah. Penganut agama Buddha tidak membuat patung bagi raja yang telah wafat, tetapi ditanam di sekitar candi dalam bentuk stupa. Stupa juga melambangkan nirwana. C. Langgam. Langgam merupakan ciri khas atau keunikan dari suatu bangunan candi. Terdapat dua jenis langgam, langgam Jawa Tengah dan langgam Jawa Timur. 2. Seni rupa dan ukir. A. Patung atau arca. Patung atau arca sudah berkembang sejak zaman megalitikum, yaitu seperti menhir atau sarkofagus. Terdapat dua bentuk arca, yaitu tirmatra, patung utuh yang menggambarkan sosok dewa, manusia, dan binatang, serta setengah tirmata, relief candi. Relief. Relief adalah gambar timbul yang menempel pada dinding. Relief juga merupakan representasi ajaran agama, kehidupan sehari-hari, dan kisah para dewa. Pada candi Hindu menggambarkan cerita dari kitab Mahabharata, Ramayana, Sudamala, Krisnayana, dan Arjuna Wiwaha. Pada candi Buddha terpahat cerita kisah hidup sang Buddha, Siddhartha Gautama. C. Makara. Makara adalah makhluk dalam mitologi Hindu-Buddha, berwujudan seekor binatang laut besar seperti buaya, hiu, dan lumba-lumba. Biasanya dipajang pada pintu gerbang, candi, dan keraton. Tujuannya untuk menolak sifat buruk. 3. Seni pertunjukan. A. Seni wayang. Seni pertunjukan wayang berkaitan dengan fungsi magis religius, yaitu upacara kepada arwah nenek moyang yang disebut yang. B. Seni tari. Seni tari biasanya dilakukan pada saat pesta panen dan pengangkatan kepala suku. C. Seni musik. Pertunjukan musik gamelan adalah pertunjukan musik paling tua. 4. Seni sastra dan aksara. Bukti aksara tertua terdapat pada prasasti Yupa yang ditemukan di Kutai, ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta sendiri digunakan dalam penulisan prasasti Yupa, kitab suci, kitab undang-undang hukum, dan karya sastra. 5. Sistem kepercayaan. Pada masa itu, masyarakat memadukan antara kepercayaan luar dengan kepercayaan lokal, sehingga muncullah sinkretisme. Sinkretisme merupakan perpaduan dua kepercayaan berbeda untuk mencari keserasian dan keseimbangan. 6. Sistem pemerintahan. Masyarakat menamai seorang pemimpin atau ketua suku dalam kelompok mereka dengan gelar datu atau datuk, bisa juga ratu atau raka. Pemilihan dengan sistem primus inter pares, orang utama yang berpengaruh. Pemilihan tidak dilakukan atas keturunan atau pertalian darah, melainkan dengan syarat memiliki kesaktian, kewibawaan, dan keperwiraan. 7. Arsitektur. Bangunan candi merupakan perpaduan arsitektur Hindu, Buddha, dan arsitektur lokal. 8. Sistem sosial kemasyarakatan. Di kasta terbawah terdapat sudra, yaitu pekerja rendahan, buruh, budak, dan pembantu. Di atasnya terdapat waisya, yaitu pedagang, perajin, petani, nelayan, dan pelaku seni. Selanjutnya terdapat kesatria, yaitu raja, pembantu raja, dan tentara. Di kasta tertinggi yaitu brahmana.
terdapat penasihat raja, pendeta, dan guru agama Hindu. 9. Pendidikan. Dalam masa Hindu-Buddha terdapat 2 jenis pendidikan, yaitu lembaga pendidikan keagamaan dan budaya aksara. Dalam lembaga pendidikan keagamaan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pusat pendidikan dan kebudayaan Kerajaan Sriwijaya, pusat pendidikan budaya Asia Tenggara dan prasasti Nalanda, dan catatan perjalanan I Ching. 10. Sistem kalender. Pada saat kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia, berkembang sistem yang disebut tahun Saka. Tahun Saka berasal dari India Barat dan digunakan di Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-14. Kalender Saka adalah sebuah kalender yang berasal dari India. Kalender ini merupakan sebuah penanggalan Syamsiah atau Kemarilah Chandra Surya atau kalender lunisolar. Era Saka dimulai pada tahun 78 Masehi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.